Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari Ramadhani dengan NIM 203141025. Di sini saya akan membuat materi bahan ajar dengan tema hak dan kewajiban. Halo adik-adik semua, apa kabar? Senang sekali Kak Cantika bisa menyapa kalian semua di rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Apakah kalian sudah makan? Apakah kalian sudah belajar? Apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa itu kewajiban? Betul, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, adik-adik, jadi kewajiban itu juga berhubungan dengan sebuah tata tertib. Nah, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah sesuatu yang telah kita sepakati dan harus kita laksanakan. Nah, jadi kewajiban kita adalah melaksanakan sebuah tata tertib. Contoh dari tata tertib, misalkan di rumah. Tata tertib di rumah adalah kita harus mencuci piring setelah makan. Nah, kita wajib melaksanakannya agar kita mendapatkan hak dari apa yang telah kita laksanakan. Kemudian di sekolah, tata tertib di sekolah misalkan kita harus datang tepat pada waktunya. Nah, kita wajib melaksanakan tata tertib itu agar kita mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, tata tertib di masyarakat. Kita harus saling menghargai dan menghormati masyarakat. Hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan kehidupan yang aman, tentram dan damai. Nah, itulah hubungannya tata tertib dengan sebuah kewajiban. Nah, kalau hak, siapa yang tahu apa itu hak? Ya, betul sekali adik-adik. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melaksanakan sebuah kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu hubungannya erat adik-adik. Kita tidak bisa menuntut sebuah hak apabila kita belum melaksanakan sebuah kewajiban. Jadi adik-adik, siapa yang tahu contoh hak dan kewajiban itu? Nah, supaya kalian tahu contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, mari kita belajar bersama. Perhatikan dengan baik ya. Contoh kewajiban di rumah. Yang pertama adalah membantu orang tua. Yang kedua adalah menghormati orang tua. Dan yang ketiga adalah menyayangi keluarga. Hal-hal tersebut wajib kita laksanakan di lingkungan rumah, dan masih banyak lagi contoh kewajiban yang ada di rumah. Coba kalian sebutkan contoh kewajiban lain yang ada di rumah. Selanjutnya adalah kewajiban yang ada di sekolah. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, belajar dengan tekun. Dan yang ketiga, datang tepat pada waktunya. Nah, adik-adik, itu semua adalah contoh kewajiban yang harus kita laksanakan di sekolah. Contoh lainnya masih banyak sekali. Coba kalian sebutkan contoh lain kewajiban yang ada di lingkungan sekolah. Siapa yang sudah melaksanakan kewajiban itu di sekolah? Angkat tangan. Yang terakhir adalah contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita wajib apa sih, Kak? Ya, contoh pertama adalah
menghormati pendapat orang lain. Contoh yang kedua adalah saling tolong-menolong. Dan contoh yang ketiga adalah menjaga toleransi antar umat beragama. Hal-hal tersebut apabila kita laksanakan akan menjalin kerukunan antar warga dan masyarakat. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa contoh kewajiban lainnya. Nah, setelah melaksanakan kewajiban tersebut, adik-adik bisa mendapatkan hak dari sesuatu yang telah kalian laksanakan. Nah, apa contoh hak yang kalian dapatkan di rumah? Contoh yang pertama adalah hak bermain. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Dan hak yang ketiga adalah memperoleh pendidikan. Lalu, siapa yang tahu contoh hak yang ada di sekolah? Hak apa yang bisa kita terima di sekolah? Nah, selain hak yang ada di rumah, kita juga berhak menerima sesuatu setelah kita melaksanakan kewajiban di sekolah. Contoh yang pertama adalah hak mendapatkan ilmu dan pengajaran. Yang kedua adalah hak menggunakan fasilitas di sekolah. Dan contoh yang ketiga adalah hak mendapatkan kasih dan sayang. Selanjutnya, apa saja contoh hak yang ada di masyarakat itu? Hak yang kita terima di masyarakat, salah satu contohnya adalah hak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, hak mendapatkan jaminan kesehatan. Dan yang ketiga adalah hak memperoleh pendidikan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mempunyai gambaran mengenai hak dan kewajiban? Lalu, Kak Cantika ingin bertanya, apa manfaat kalian melaksanakan hak dan kewajiban itu? Siapa yang tahu apa manfaat melaksanakan hak dan kewajiban? Nah, betul sekali. Yang pertama tentunya akan menciptakan kerukunan antar anggota masyarakat. Dan yang kedua, masyarakat akan menjadi tertib. Yang ketiga, apabila tertib dan rukun, maka suasananya akan aman dan damai. Dan yang terakhir adalah tidak adanya pelanggaran hak antara satu manusia lain dan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Karena kita harus saling menghargai dan menghormati hak. Nah, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Kak Cantika? Nah, yang terakhir Kak Cantika punya sebuah gambar nih. Gambar apa adik-adik? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar kerukunan yang terjadi antar anggota masyarakat. Nah, di situ ada sebuah contoh hak dan kewajiban yang sudah berjalan dengan seimbang. Seperti yang sudah kita lihat, antara satu manusia dengan manusia lain, satu orang dengan orang yang lain, satu individu dengan individu yang lain saling menghargai, saling menghormati. Sehingga dalam gambar itu terlihat jelas hak yang mereka dapatkan adalah mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Nah, selanjutnya adalah hubungan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Sebagai seorang murid, kita wajib belajar dengan tekun. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita berhak menuntut hak kita di sekolah, yaitu mendapatkan ilmu dan pengajaran. Dan yang terakhir adalah contoh hubungan antara hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Kita wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Dengan begitu kita bisa menuntut hak kita sebagai seorang anak, yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Nah, dari semua penjelasan Kak Cantika tadi, semoga adik-adik bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan nantinya akan adik-adik amalkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat
untuk kalian semua. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.